Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Putri Irawan. Perkenalkan, nama saya Firzi Maharani Andrika. Perkenalkan, nama saya Amanda Zahra Falika Refliza. Perkenalkan, nama saya Vin Oktavia Damayanti. Perkenalkan, saya Taskia Widat Nabila. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan psikologi strukturalisme tokoh Edward Bedford Titchener. E.B. Titchener. Edward Bedford Titchener lahir pada tanggal 11 Januari tahun 1867 di Chichester, Inggris dan menghadiri Malvern College dengan beasiswa. Pada tahun 1885, ia mulai belajar di Oxford. Selama di Oxford, ia mulai membaca tulisan Wilhelm Wundt dan kemudian menerjemahkan volume pertama teks terkenal Wundt. Setelah mendapatkan gelar PhD, Titchener mengambil posisi sebagai profesor psikologi di Cornell University di Ithaca, New York. Disinilah ia mendirikan sekolah psikologi pemikiran yang dikenal sebagai strukturalisme. Ia adalah pengembang aliran strukturalisme di Amerika. Sebagian terbesar psikologi struktural dikenal oleh cendekiawan Amerika melalui ajaran Titchener. Strukturalisme. Di Amerika Serikat, ide-ide Wundt dipopulerkan dengan cara yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa oleh salah satu muridnya, E.B. Titchener, yang menyebut pendekatan Wundt dengan nama strukturalisme. Seperti Wundt, para strukturalis berharap dapat menganalisis berbagai sensasi, gambaran, dan perasaan ke dalam elemen-elemen dasar. Sebagai contoh, seseorang diminta untuk menguraikan semua komponen rasa yang berbeda ketika menggigit sebuah jeruk, antara manis, asam, basah, dan sebagainya. Ketika ditanya gambaran apa yang muncul dalam benaknya ketika mendengar kata segitiga, kebanyakan responden menjawab bahwa mereka membayangkan suatu bentuk visual yang mempunyai 3 sisi dan 3 sudut yang sama. Meskipun dapat menghasilkan program penelitian yang intensif, strukturalisme segera kehilangan pendukungnya. Bertahun-tahun setelah kepunahannya, Wolfgang Kohler teringat bagaimana ia dan koleganya merespons hal tersebut ketika menjadi mahasiswa. Apa yang mengganggu kami adalah implikasi bahwa kehidupan manusia yang terlihat sangat dinamis dan berwarna ternyata sangat membosankan. George Muller lahir pada tanggal 27 September 1805 dan meninggal 10 Maret 1898 di Bristol, Inggris. George Muller adalah seorang pendeta Inggris yang mendirikan panti asuhan di Bristol. Ia telah merawat 10.000 anak yatim piatu di Bristol selama abad ke-19. Ia memberanikan diri untuk mendirikan panti asuhan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita meminta kepada Tuhan. George Muller sebagai tokoh imam yang luar biasa. Melalui hidupnya, karya dan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Pada zamannya, pada abad ke-19, persoalan anak yatim piatu merupakan masalah sosial yang serius di Inggris. Muller memulai karyanya pada April 1836, pada usianya yang ke-30. Ketika itu, Muller mulai membangun panti asuhan bagi 30 anak yatim piatu. Tanpa dukungan dana yang tetap, panti asuhan kecil di kota Bristol ini mengundang perhatian banyak orang untuk melihat apakah Tuhan akan membiayai proyek ini. Menurut Muller, imam yang setia bukan berarti kita diam. Itu sebabnya ia berkata, kalau seseorang tidak membuat apa-apa pada waktu-waktu krisis, orang tersebut tidak memiliki iman yang benar. Dalam kesempatan yang lain, ia berkata, aku tidak menganggap diriku sanggup mengadakan mukjizat. Aku tidak mau pekerjaan kami dianggap luar biasa atau menarik. Sayang sekali bahwa banyak orang yang sembrono menganggap sebagai mukjizat. Biografi Oslo. Salah satu psikolog Jerman ini lahir pada 3 Agustus 1826 dan meninggal pada 30 Desember 1915. Awalnya, ia adalah sejarawan dari Latvia. Tetapi karena ia tertarik dengan psikologi, maka ia belajar kepada Wundt dan G. Muller di Jerman.
Bahkan, Oswald juga mendirikan sekolah psikolog yaitu Sekolah Psikologi Würzburg. Pemikiran dari Oswald. Pada saat itu, psikolog Jerman hanya membicarakan tentang 3 hal. Yang pertama, karakteristik, yaitu tentang karakter manusia. Yang kedua, tipologi, yaitu tentang menggolongkan manusia dalam beberapa hal. Dan yang ketiga, Volkerpsikologi, yaitu ilmu pengetahuan mental kolektif. Oswald menemukan dasar studi tentang proses berpikir, yaitu bahwa proses berpikir yang tinggi atau high mental process tidak terikat pada penginderaan, melainkan dengan munculnya kreativitas mental yang dapat membuat peradaban yang abadi. Hubungan psikologi dengan Oswald. Bagi dia, pikiran tidak terikat pada penginderaan, maka orang sering tidak menyadari apa yang selama ini ia pikirkan, dan orang tersebut tidak menceritakan kembali tahap-tahap proses dalam dirinya. Hermann Ebbinghaus lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1850 dan meninggal pada tanggal 26 Februari 1909. Ia anak dari Karl Ebbinghaus dan Julie Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus mendaftarkan diri ke Universitas Bonn untuk mempelajari sejarah dan filosofi pada tahun 1968. Kemudian, studinya terganggu pada tahun 1870 oleh Perang Prancis-Prusia, di mana Hermann Ebbinghaus terdaftar sebagai tentara Prusia. Sesudah perang beristirahat, Ebbinghaus melanjutkan studinya di Universitas Halle Berlin, di mana beliau memperoleh gelar doktorat pada tahun 1873. Penelitian tentang memori, visi, dan pembelajaran. Memori bukan satu-satunya aspek yang diselidiki oleh Ebbinghaus. Pada tahun 1890, ia akan memulai tertarik dan bekerja pada indera penglihatan, khususnya persepsi warna. Kemudian ia berfokus kepada sense of perception, baik dari perspektif psikologi dan fisikologi. Dalam aspek ini juga menyoroti studi ilusi optik, menemukan bahwa persepsi ukuran suatu benda bervariasi sesuai dengan ukuran orang-orang di sekitarnya. 4 tahun kemudian, ia akan masuk ke dalam perjuangan untuk arah Departemen Filsafat di Universitas Berlin, yang diberikan kepada psikolog terkenal yaitu Carl Stam. Setelah itu, ia akan menerima posisi di Universitas Breslau, di mana ia akan kembali lagi bekerja dalam eksplorasi, ingatan, dan pembelajaran. Dalam aspek terakhir ini, ia juga akan terfokus ke tingkat yang lebih besar, mencoba meneliti sambil menghasilkan penggunaan praktis, penelitian di bidang pendidikan. Yang terakhir, kesimpulan. Hermann Ebbinghaus adalah psikologi pertama yang melakukan studi eksperimental terhadap fungsi-fungsi psikologis yang lebih tinggi. Ia berpendapat dengan Wundt dalam hal subject matter psikologi. Perbedaan di antara keduanya hanya dalam ruang lingkup Ebbinghaus, menyampaikan bahwa fungsi psikologi lebih tinggi, seperti ingatan dan proses belajar bisa diteliti dengan menggunakan eksperimen. Franz Clemens Honoratus Hermann Joseph Brentano, ia lahir di Jerman pada 16 Januari 1838 dan wafat pada 17 Maret 1917. Ia merupakan seorang filsuf, psikolog, dan seorang pendeta Katolik Jerman, di mana karya-karyanya akan sangat berpengaruh, terutama bagi siswa-siswanya seperti Rudolf Steiner, Anton Marti, dan yang lainnya. Nantinya, karya-karya mereka akan mengikuti serta menggunakan ide dan konsep aslinya. Brentano memperkenalkan perbedaan antara psikologi genetik dengan psikologi deskriptif. Dalam terminologinya, psikologi genetik ialah studi tentang fenomena psikologi dengan sudut pandang orang ketiga yang melibatkan pengguna percobaan empiris. Sedangkan psikologi deskriptif ialah kesadaran dari sudut pandang orang pertama. Brentano terkenal karena memperkenalkan kembali konsep intensionalitas. Ia mendefinisikannya sebagai karakteristik utama dari fenomena mental. Brentano menggunakan ungkapan tidak ada yang disengaja untuk menunjukkan status objek pikiran dalam pikiran.
yang mendefinisikan fenomena fisik tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan niat asli. Karya Franz Brentano. Pada tahun 1865, ia menulis karya dengan judul The Psychology of Aristoteles. Antara tahun 1870 sampai 1873, Brentano banyak terlibat dalam perdebatan tentang infalibilitas kepausan. Dan pada tahun 1874, Brentano menerbitkan karya utamanya yang berjudul Psychology from an Empirical Standpoint. Sekian penjelasan saya tentang Franz Brentano. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.